Namaku Puspitasari. Aku baru lulus kuliah jurusan arsitek dan ditugaskan di sebuah firma kecil di Surabaya. Tugas pertamaku yang sekaligus terasa seperti uji coba adalah survei sebuah kondisi pabrik gula tua di dekat Mojokerto. Pabrik Gula Semeru, begitu namanya. Pabrik itu sudah bertahun-tahun tidak beroperasi seiring menurunnya produksi tebu dan munculnya pabrik-pabrik modern yang lebih efisien. Klien kami, Pak Darmawan, berniat mengubah pabrik itu menjadi hotel bernuansa heritage. Aku tidak peduli dengan cerita angkernya. Setiap bangunan tua pasti punya cerita. Bagiku itu sebuah bumbu. Yang penting adalah struktur bangunan, kelayakan fondasi, dan potensi desain. Aku berangkat bersama Mas Chandra, seorang senior dari firmaku yang bertanggung jawab atas pengawasan lapangan, dan Pak Salim, seorang tukang lokal yang kami sewa untuk membantu. Perjalanan ke pabrik Gula Semeru terasa aneh sejak awal. Jalanan sedikit menyempit melewati perkebunan tebu yang luas dan sunyi. Semakin dekat, suasana terasa dingin meskipun matahari bersinar terik. "Ini dia Mbak Puspita," kata Mas Chandra menunjuk bangunan besar yang menjulang dari kejauhan. Pabrik Gula Semeru, kayunya sudah lapuk, catnya mengelupas dan jendela-jendelanya sebagian besar pecah. Bangunan itu tampak seperti kerangka tengkorak yang menunggu untuk ambruk. Pak Salim hanya menggelengkan kepala. "Rumah kosong, Mbak. Dulu banyak kejadian di sini. Jangan kaget kalau lihat atau dengar yang aneh-aneh." Tapi meski aku berusaha bersikap santai, bulu kuduku mulai meremang saat kami memasuki gerbang pabrik. Udara di dalam terasa berat dan lembab. Bau amis yang membusuk menusuk hidung. Bau gula, tapi bukan gula yang segar. Bau gula yang sudah lama terbengkalai. Pabrik itu sangat luas. Ada bangunan utama yang dulunya tempat penggilingan tebu, gudang penyimpanan gula, kantor administrasi, dan barak-barak karyawan. Semuanya kosong dan berdebu. Perabatan tua masih tertinggal di beberapa ruangan, tapi semuanya sudah rusak dan berjamur. Aku mulai memeriksa dinding bangunan utama. Batu bata merah sudah retak-retak di beberapa tempat. Kayu penyangga atap juga mulai membusuk. Ada aroma yang aneh semakin kuat di ruangan itu. Bukan hanya gula yang membusuk, tapi juga bau sesuatu yang lain. Bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Saat aku memeriksa sebuah sudut ruangan, mataku tertuju pada sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita cantik bergaun kebaya dengan senyum yang misterius. Wajahnya mengingatku pada sosok Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. "Lukisan siapa ini, Mas Chandra?" tanyaku. Mas Chandra melihat lukisan itu. "Oh, itu Bu Lastri, istri dari pemilik pabrik dulu. Kabarnya beliau sangat menyayangi pabrik ini. Katanya dulu setiap hari beliau mengawasi proses produksi dari balkon 2 lantai 2. Kenapa lukisannya ada di sini? Bukannya harus ada di rumah?" Rumahnya terbakar beberapa tahun lalu setelah pabrik ditutup. Semua barang-barangnya ludes. Lukisan ini satu-satunya yang selamat. Aku
menatap lukisan itu lagi. Mata wanita itu dalam lukisan seolah mengikutiku. Aku merasa tidak nyaman. Mbak Puspita, kenapa melamun? Ayo buruan selesaikan pekerjaannya. Kita harus segera kembali sebelum matahari terbenam, kata Mas Chandra. Aku mengangguk dan melanjutkan pekerjaanku, tapi perasaan tidak nyaman itu terus menghantuiku. Setiap kali aku berbalik, aku merasa seolah ada bayangan yang mengawasiku dari balik bayangan. Hari kedua di pabrik gula Semeru terasa lebih aneh dari hari pertama. Mas Chandra tiba-tiba mengalami sakit kepala hebat dan memutuskan untuk kembali ke Surabaya, menyerahkan tugas kepadaku dan Pak Salim. Mbak Puspita, aku tidak enak badan, kepala saya pusing. Mungkin karena merasa terlalu lelah, lebih baik saya pulang saja, biar Mbak Puspita melanjutkan survei bersama Pak Salim. Tapi Mbak, hati-hati ya, saya merasa ada sesuatu yang aneh di pabrik ini, ucapnya dengan wajah pucat. Aku coba menenangkannya. Mungkin Mas Chandra hanya kurang istirahat, tidak perlu khawatir, saya dan Pak Salim baik-baik saja. Tapi aku sendiri merasa khawatir. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Aku dan Pak Salim memutuskan untuk melanjutkan survei, tapi dengan lebih hati-hati. Kami mulai memeriksa gudang penyimpanan gula. Gudang itu sangat gelap dan lembab. Bau gula yang membusuk di sini bahkan lebih menyengat. Di sudut ruangan gudang, kami menemukan tumpukan-tumpukan karung gula yang sudah rusak dan berjamur. Pak Salim mendekati tumpukan karung itu dan mengaduk dengan tongkat. Gula aren. Mbak, dulu pabrik ini juga memproduksi gula aren. Rasanya manis sekali, tapi juga ada pahitnya. Aku tidak tertarik dengan gula aren. Aku lebih tertarik dengan suara aneh yang aku dengar di dalam gudang. Suara gesekan seperti suara langkah kaki dan suara bisikan yang lirih. Pak Salim, Bapak dengar suara itu? Tanyaku. Pak Salim menghentikan kekuatannya. Suara apa, Mbak? Suara seperti ada orang yang bergerak di dalam gudang. Pak Salim mengerutkan kening. Saya tidak dengar apa-apa, Mbak. Hanya saja seperti suara tikus. Aku tidak yakin suara itu tikus. Suara itu terdengar lebih manusiawi. Aku mencoba mencari sumber suara itu, tapi aku tidak menemukan apa-apa. Saat berbalik, aku terkejut melihat Pak Salim berdiri mematung di depan tumpukan karung gula. Wajahnya pucat dan matanya terbelalak. Pak Salim, Bapak tidak apa-apa? Tanya aku panik. Pak Salim tidak menjawab, dia hanya menunjuk ke arah tumpukan karung gula dengan tangan gemetar. Aku mengikuti telunjuk arahnya. Di antara tumpukan gula itu, aku melihat sebuah bayangan samar. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita bergaun kebaya. Wanita itu semakin mendekat. Wajahnya tampak pucat dan matanya kosong. Dia tersenyum padaku, senyum yang sama misterius seperti yang aku ada di lukisan Bu Lastri. Aku mundur ke belakang ketakutan. Aku ingin teriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Bu Lastri, bisikku. Sosok wanita itu tidak menjawab. Dia terus mendekat, semakin mendekat. Aku merasa seolah akan pingsan. Tiba-tiba Pak Salim menarik tanganku dan membawa keluar dari gudang. Ayo Mbak, kita harus segera pergi dari sini. Kami berlari keluar dari gudang dan menuju kantor administrasi. Aku membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Jantungku berdetak kencang dan seluruh tubuhku bergetar. Apa yang terjadi Pak Salim? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Salim menghela napas panjang. Mbak Puspita, saya sudah bilang kan pabrik ini angker. Saya sudah sering melihat penampakan Bu Lastri di sini. Beliau selalu muncul di sekitar penyimpanan gudang gula. Tapi kenapa beliau muncul di depan saya?
Beliau ingin memberitahu kita, kata orang, Bu Lasti sangat menyayangi pabrik ini. Beliau tidak mau melihat pabrik ini diubah menjadi hotel. Ucap Pak Salim membuatku berpikir, apakah benar Bu Lasti ingin mencegah kami mengubah pabrik menjadi hotel, atau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan? Aku memutuskan untuk mencari lebih tahu banyak tentang Bu Lasti dan pabrik gula Semeru. Aku meminta Pak Salim untuk kembali ke Surabaya dan berjanji menyusulnya setelah menyelesaikan survei. Dia menolak, tapi aku meyakinkannya bahwa aku akan baik-baik saja. Setelah Pak Salim pergi, aku kembali ke kantor administrasi. Aku mencari dokumen-dokumen yang lama yang berisi tentang informasi. Aku menemukan buku catatan tua yang berisi harian. Aku mulai membaca catatan itu dengan sesama. Di dalam catatan itu, Bu Lasti menuliskan tentang kecintaannya pabrik ini, tentang kerja keras suaminya dan membangun pabrik ini, dan tentang impiannya untuk membawa pabrik ini menjadi pabrik gula terbaik di Jawa Timur. Tapi semakin aku membaca, semakin aneh ceritanya yang aku temukan. Bu Lasti menulis tentang ritual-ritual aneh yang dilakukan oleh suaminya untuk memastikan keberhasilan pabrik. Ritual itu melibatkan pengorbanan dan penggunaan ilmu hitam. Bu Lasti juga menulis tentang kegelisahan terhadap ritual tersebut. Dia merasa ada kekuatan jahat yang menguasai pabrik ini. Dia khawatir kekuatan itu akan membahayakan dirinya dan keluarganya. Di halaman terakhir, Bu Lasti menulis sebuah pesan yang mengerikan. Jangan sentuh gula ini terkutuk. Aku terkejut membaca pesan itu. Apa maksud gula terkutuk? Apakah ada hubungannya dengan penampakan Bu Lasti dan suara-suara aneh yang aku dengar? Teringat aku bau amis yang membusuk menusuk hidungku sejak awal. Bau itu bukan hanya bau gula yang terbengkalai. Bau itu adalah bau sesuatu yang jahat. Aku memutuskan untuk kembali ke gudang penyimpanan gula. Aku ingin melihat lebih dekat tumpukan karung gula yang ada di dalam sana. Aku kembali ke gudang dengan hati-hati. Suasana di dalam gudang lebih terasa gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Bau gula yang membusuk semakin menyengat. Aku mendekati tumpukan karung itu dan mulai mengaduk-ngaduknya. Aku menemukan sebuah karung gula yang berbeda dari yang lain. Karung itu terbuat dari kain hitam dan diikat dengan tali merah. Aku membuka karung itu dengan hati-hati. Di dalamnya aku menemukan sebuah gumpalan gula yang berwarna hitam pekat. Gula itu tampak seperti batu bara. Aku menyentuh gumpalan gula itu tiba-tiba. Aku merasakan gelombang energi aneh menyebar ke seluruh tubuhku. Kepalaku terasa pusing dan mataku berkunang-kunang. Aku melihat sekeliling. Gudang itu terasa mulai berputar dan berubah bentuk. Bayangan-bayangan aneh itu muncul di dinding. Aku mendengar suara bisikan yang semakin keras, semakin menakutkan. Aku melihat Bu Lasti berdiri di depan karung gula, wajahnya pucat dan mata kosong. Dia tersenyum padaku, senyum yang mengerikan. Kamu telah membuka kata Pandora, bisik Bu Lasti. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku merasa lumpuh dan tidak bergerak. Bu Lasti mendekati dan meraih tanganku. Dia memaksa aku untuk mencicipi gumpalan darah hitam itu. Aku menolak, tapi dia terlalu kuat. Dia memasukkan gumpalan gula itu ke dalam mulutku. Rasanya pahit dan menjijikkan. Aku ingin muntah, tapi aku tidak bisa. Saat aku menelan gumpalan gula itu, aku merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada diriku. Pikiranku mulai kabur dan ingatanku menghilang. Aku merasa seolah aku kehilangan diriku sendiri. Aku melihat ke cermin yang ada di seluruh ruangan. Aku terkejut melihat pantalonku. Wajahku telah berubah, kulitku menjadi pucat dan mataku menjadi kosong. Aku telah menjadi Bu Lasti. Aku menyadari bahwa Bu Lasti tidak ingin
mencegah kami mengubah pabrik ini menjadi hotel. Dia ingin mengendalikan kami. Dia ingin menggunakan kami untuk melanjutkan ritual jahat yang pernah dilakukan oleh suaminya. Gula hitam itu adalah kunci dari kekuatan jahat. Siapapun yang mencicipi gula itu akan dikendalikan oleh Bu Lasti dan budaknya. Aku menjadi korban terbaru Bu Lasti. Aku kehilangan diriku sendiri dan menjadi bagian dari kutukan pabrik gula Semeru. Beberapa minggu kemudian, Pak Darmawan datang menemuiku di pabrik gula Semeru. Dia terkejut melihat perubahan sikapku. "Puspita, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau terlihat seperti Bu Lasti?" tanyanya bingung. Aku tersenyum padanya, senyum yang sama misterius seperti yang pernah dimiliki Bu Lasti. "Pabrik ini akan tetap seperti ini. Tidak akan ada hotel di sini. Ini rumahku," jawabku, suara dengan dingin. Pak Darmawan mundur ke belakang ketakutan. "Tapi rencanamu tidak penting. Yang penting adalah pabrik ini harus tetap dijaga. Pabrik ini tetap terkutuk," potongku. Aku mendekati Pak Darmawan dan beraih tangannya. "Sekarang mari kita lanjutkan ritual. Mari kita buat pabrik ini semakin kuat," bisikku. Pak Darmawan menolak. Dia mencoba melepaskan tanganku, tapi aku terlalu kuat. Aku memaksa dia mencicipi gumpalan gula hitam itu yang ada di tanganku. Dia menolak, tapi aku memaksa. Pada akhirnya dia menyerah dan menelan gula itu. Matanya terbelalak dan wajah pucat. Dia yang mulai berteriak dan suaranya membungkam. "Selamat datang keluarga ini," bisikku. Aku menatap wajah Darmawan yang kini penuh ketakutan. Aku tahu dia akan segera menjadi bagian dari kutukan ini. Dia akan menjadi budakku seperti aku. Selama ini aku mengira Bu Lasti adalah hantu yang ingin melindungi pabrik ini, tapi kenyataan Bu Lasti adalah aku, atau lebih tepatnya aku adalah reinkarnasi dari Bu Lasti. Kutukan itu tidak hanya menguasai pabrik, tapi juga menguasai jiwaku. Aku adalah penjaga pabrik gula Semeru selamanya, dan siapapun yang mencoba mengganggu ketenangan akan menjadi korban selanjutnya. Gula yang membusuk ini akan terus meracuni jiwa siapapun yang mendekat, dan lingkaran kutukan ini terus berlanjut selamanya.